AKP Wirya Sanjaya merasakan darahnya makin mendidih, emosinya makin memuncak. Kini ia mulai kesetanan. Ia mengeluarkan pistol genggamnya dan mengacungkannya ke arah Imam dengan ancaman nyata. "Kurang ajar, kamu pikir saya takut dengan ilmu sihir kamu itu? Sekarang ikut saya ke kantor atau saya tembak." Imam tidak menjawab. Ia kembali memejamkan matanya, menarik napas dalam. Dan ketika ia kembali membuka matanya, muncul lagi kilatan cahaya tipis di kedua bola matanya. Ia mengangkat sedikit tangannya perlahan, namun pandangannya tak lepas dari pistol di tangan Wirya. "Saya bilang, hentikan Pak. Saya tidak mau memperpanjang masalah ini." Pada saat kata, "Hentikan," terucap kembali sebuah energi halus keluar dari tubuh Imam dan langsung mengarah ke pistol di genggaman AKP Wirya Sanjaya. Pistol itu mulai bergetar hebat. Bukan hanya bergetar, material logamnya seolah melunak. Dengan suara logam merintih pelan, pistol itu perlahan tapi pasti meliuk di genggamannya. Moncongnya yang tadi mengarah dan mengancam Imam kini perlahan membengkok ke atas, melengkung ke arah wajah Wirya sendiri. Wirya terkejut, tangannya bergetar. Cengkeraman mengendur saking terkejutnya. Dan pistol yang kini cacat itu terlepas dan terjatuh ke genangan air dengan bunyi cipratan. Di balik kesederhanaan, Pondok Pesantren Ar-Rahman. Di sebuah sudut tersembunyi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bersandar kokoh Pondok Pesantren Ar-Rahman. Bukan pesantren megah dengan gerbang menjulang, melainkan kompleks sederhana yang dibingkai oleh hijaunya persawahan dan siluet gagah gunung penanggungan. Disinilah Imam, santri muda berusia awal 20-an, menemukan kedamaian dan menimba ilmu. Pagi itu, udara segar pegunungan memeluk erat bercampur aroma tanah basah dan embun. Imam sudah terjaga sebelum azan subuh berkumandang. Rutinitasnya tak pernah berubah. Dengan sarung lusuh dan peci hitam yang setia menutupi rambutnya, ia melangkah tenang menuju musala. Lampu-lampu redup musala memantulkan bayangan puluhan santri lain yang sudah lebih dulu bersimpuh. Suara-suara lirih lantunan ayat suci mengisi ruang menciptakan harmoni yang menentramkan jiwa. Imam duduk bersila di saf terdepan, matanya terpejam dan napasnya teratur. Ada aura ketenangan yang begitu kuat memancar darinya, seolah segala riuh dunia tak mampu menyentuhnya. Setelah salat subuh dan pengajian kitab kuning, Imam biasanya menyempatkan diri membantu Kiai Rashid, pimpinan pondok, merawat kebun kecil di belakang asrama. Tanah adalah bagian dari hidupnya. Ia mengerti siklus alam seperti ia mengerti siklus napas dalam olah spiritualnya. Sore harinya ia akan duduk di teras serambi, sabar membimbing anak-anak desa membaca Iqra dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Suaranya yang lembut dan sabar selalu berhasil menenangkan kegaduhan anak-anak. Salah satu dari anak-anak itu, seorang bocah perempuan berkerudung pudar bernama Nurul, selalu menatap Imam dengan mata berbinar seolah melihat pahlawan. "Mas Imam, kok kamu bisa setenang itu, Mas?" tanya Nurul suatu sore. Jarinya menunjuk buku Iqra yang terbuka. Imam tersenyum tipis. "Nak Nurul, kalau hati kita bersih, alam semesta juga ikut damai. Tugas kita adalah menjaga hati." Kata-kata itu sederhana, namun mengandung makna yang dalam. Itulah ilmu batin yang selama ini diam-diam ia pelajari dari Kiai Rashid. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menjaga ketenangan diri dan orang lain. Ilmu itu bersemayam di dalam dirinya, tersembunyi di balik kesederhanaan. Kekuasaan sang penguasa. Jauh dari ketenangan pesantren, di pusat kota Mojokerto yang padat, kehidupan berputar dengan irama yang berbeda. Di sebuah kantor kepolisian modern, AKP Wirya Sanjaya sedang memimpin apel pagi dengan suara menggelegar. Pria berusia akhir 30-an itu memiliki perawakan tegap, wajah persegi dengan garis rahang tajam, dan tatapan mata yang seringkali memancarkan arogansi murni. Ia adalah tipikal polisi yang percaya pada kekuasaan seragam dan kekuatan senjata di atas segalanya. Baginya hukum adalah alat untuk menegaskan dominasi, bukan untuk melayani. "Saya tidak mau dengar alasan. Keamanan itu mutlak. Siapapun yang menghambat, sikat."
Teriaknya, matanya menyapu barisan anggotanya. Di antara barisan itu, Bribka Arif berdiri tegak. Ia adalah polisi muda yang cakap, namun seringkali merasa tidak nyaman dengan metode keras dan arogansi atasannya, AKP Wirya. Arif pernah melihat sendiri bagaimana Wirya berlaku semena-mena pada warga sipil yang dianggapnya rembes atau tidak tahu aturan. Dalam hati Arif tidak setuju, tapi pangkat dan pengalaman Wirya membuatnya tak berdaya. "Arif, nanti malam ikut saya patroli rutin," perintah Wirya. Suaranya berat dan tanpa basa-basi. "Ada beberapa lokasi rawan yang perlu kita sapa lagi." Kata sapa itu diucapkan Wirya dengan nada sinis yang Arif tahu artinya adalah intimidasi. Malam harinya di dalam mobil patroli yang melaju membelah jalanan Mojokerto, lampu kota berkelip bagai bintang jatuh. Wirya mengemudi dengan agresif. Sesekali membunyikan klakson panjang tanpa alasan jelas. Ia terlihat mencari-cari target. Ekspresi bosan di wajahnya mulai berganti dengan gairah seorang pemburu. "Malam ini harus ada hasil, Arif," katanya pada Arif yang duduk di sampingnya. "Jangan sampai kita pulang tangan kosong. Siapapun yang mencurigakan langsung bereskan." Arif hanya mengangguk pelan. Tatapannya menyapu jalanan di luar. Ia berharap malam ini tidak ada insiden yang tidak perlu. Tidak ada lagi warga sipil yang harus jadi korban arogansi atasannya. Ia tak tahu bahwa di salah satu sudut gelap kota ini, takdir sedang merajut pertemuan antara kekuasaan semu dan kekuatan tak terduga. Pertemuan tak terduga. Malam beranjak semakin larut, memayungi Mojokerto dengan selimut gelap. Di pondok pesantren Ar-Rahman, hanya cahaya temaram dari beberapa lampu minyak yang masih berpendar menemani santri yang terjaga untuk tahajud atau murajaah. Imam setelah salat Isya dan mengajari Nurul serta anak-anak lain mendapat panggilan dari Kiai Rashid. "Imam, ada titipan obat dari Endalem untuk Mbah Soleh di Dusun Makmur Jaya," tutur Kiai Rashid dengan suara parau menunjuk bungkusan kecil di atas meja. Mbah Soleh adalah sesepuh kampung yang dihormati dan sedang sakit keras. Beliau butuh segera. "Bisa kamu antarkan sekarang?" Imam mengangguk tanpa ragu. "Enggih Kiai, insya Allah saya segera berangkat." Meskipun malam sudah larut dan Dusun Makmur Jaya terletak agak jauh di balik hutan pinus, Imam tak pernah menolak tugas kemanusiaan. Ia mengerti arti sebuah kepercayaan. Setelah berpamitan, ia menyambar jaket lusuh dan mengenakan sandal jepit kesayangannya. Di dalam saku celananya, tasbih kayu kesayangan pemberian Kiai Rashid selalu setia menemaninya. Tasbih itu bukan sekadar alat hitung zikir, melainkan jimat ketenangan yang telah ia genggam bertahun-tahun, menyerap energi dari doa dan ketulusan hati. Imam melangkah keluar gerbang pondok yang sudah sepi. Dinginnya malam langsung menyergap kulitnya. Namun ia tak peduli. Dengan langkah tenang dan pikiran fokus pada tujuan mulia, ia mulai menyusuri jalan setapak desa. Kemudian beralih ke jalanan aspal yang lebih besar, membelah kegelapan yang hanya diterangi kerlipan bintang. Udara malam terasa bersih dan suara serangga malam menjadi orkestra alami yang menemaninya. Ia berjalan melantunkan zikir lirih dalam hati, merasakan setiap hembusan napas seolah menyatu dengan alam sekitarnya. Ketenangan batinnya adalah perisai. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana di jalan raya utama yang sepi, mobil patroli AKP Wirya melaju pelan. Wirya duduk di kursi kemudi. Matanya tajam, menyorot setiap sudut gelap. Ia merasa bosan. Malam ini entah mengapa tidak ada drama yang berarti, semua terasa terlalu tenang baginya. Ia mendambahkan sedikit konflik, sedikit perlawanan, sesuatu yang bisa ia bereskan untuk menegaskan kekuasaannya. "Ini malam Jumat, Pak. Biasanya lebih sepi," kata Bribka Arif mencoba memecah keheningan yang mulai terasa canggung. Ia menguap kecil, matanya sedikit berat. "Justru itu Arif," tukas Wirya. Suaranya mengandung kejengkelan. "Terlalu sepi itu mencurigakan. Pasti ada saja yang kucing-kucingan di luar sana. Orang-orang itu perlu diingatkan siapa yang berkuasa di jalanan ini." Wirya kemudian menekan pedal gas membuat mobil patroli melaju lebih cepat.
Ia menyalakan lampu rotator. Cahayanya yang berputar-putar menerangi kegelapan dan membuat bayangan pohon-pohon bergoyang aneh. Sirin mobil sesekali ia bunyikan singkat, bukan karena ada urgensi, melainkan sekadar untuk memberikan efek kejut pada siapapun yang mungkin sedang berkeliaran di malam buta. Itu adalah kebiasaan khasnya menggunakan kekuasaan untuk menegaskan kehadirannya, bahkan jika tidak ada pelanggaran yang jelas. Di depan mereka di persimpangan jalan menuju Dusun Makmur Jaya, persimpangan yang gelap dan jarang dilewati kendaraan besar. Sebuah titik kecil bergerak perlahan. Sosok itu berjalan kaki tenang, seolah tak terpengaruh kegelapan. Mata Wirya langsung memicing. Nah, apa itu? Malam-malam begini masih berkeliaran, mencurigakan. Ia menekan klakson panjang keras, memekakkan telinga. Sosok itu tidak menoleh, tetap berjalan lurus dengan langkah yang sama. Ini membuat darah Wirya mendidih. Ia tidak suka diremehkan, apalagi oleh pejalan kaki di malam hari. Ia mempercepat laju mobil, berniat memotong jalur pejalan kaki itu dan memaksanya berhenti. Malam ini sepertinya ia akan menemukan drama yang ia cari. Lampu sorot mobil patroli AKP Wirya Sanjaya menyala terang membelah kegelapan malam. Sirin meraung singkat mencoba mengagetkan siapapun yang berada di depan mereka. Imam yang sedang berjalan tenang di pinggir jalan sedikit menoleh. Ia melihat mobil patroli itu berhenti persis di depannya, menghalanginya. Sebuah perempatan kecil, sepi, dan hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip menjadi saksi bisu pertemuan ini. AKP Wirya Sanjaya turun dari mobil dengan langkah tegap diikuti oleh Bribka Arif.